Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan dari bab statistika inferensia. Kita berada di materi yang ketiga, yakni materi fungsi peluang. Oke, fungsi peluang sebenarnya bersama dengan distribusi peluang, ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dalam materi distribusi peluang itu dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, namun dalam fungsi peluang tentunya peluangnya dinyatakan dalam bentuk fungsi, ya. Nah, kita misalkan ada X besar merupakan perubahan acak diskret, maka fungsi peluang dinyatakan dalam bentuk fx, di mana f-nya f kecil dan x ini x kecil juga, ya. Sama dengan p adalah peluang, x besarnya sama dengan bernilai x, di mana nilai x ini dalam batasan ruang sampel x atau range x. Adapun bentuk umum dari fungsi peluang itu ada dua, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama berupa konstanta dan yang kedua berupa fungsi tentunya. Contoh yang bentuk konstanta seperti ini. Ya, jadi kalau dibaca fx itu peluang x sama dengan 2, peluang x sama dengan 2 adalah sepertiga. Peluang X sama dengan 3 adalah sepertiga, peluang X sama dengan 4 adalah 1/4, peluang X sama dengan 5 adalah 1/12. Atau bisa juga dalam bentuk fungsi, ya, seperti ini. Jadi fx sama dengan x per 15, ada variabel x-nya, ya, tidak berupa konstan, jadi x per 15 fungsi peluangnya, di mana x-nya itu bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau nanti ditanya fungsi ketika x sama dengan 1, ya kita ganti dengan x-nya 1. Jadi 1/15. Ketika x-nya 2 berarti 2/15. Ketika 3 berarti x-nya diganti 3, 3/15 dan seterusnya. Nah, bentuk fungsi ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Ya, jadi x-nya 1, 2, 3, 4, 5 adalah x per 15 fungsinya, dan fungsinya bernilai 0 untuk x selain dari ini. Ya, selain dari 1, 2, 3, 4, 5, maka fungsinya bernilai 0. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Ya, kita mulai dari gemas 13. Di sini kita diberikan fungsinya. Ya, mungkin nanti di soal-soal berikutnya fungsinya kita harus cari. Namun di sini kita diberikan fungsi peluangnya seperti ini. Untuk x sama dengan 1, 2, 3, dia fungsinya bernilai x pangkat 3 min 1 per 5. Per m. Ya, untuk x sama dengan 1, 2, 3 fungsinya sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan m. Nah, namun bernilai 0 untuk x selain dari nilai 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fungsi ketika x-nya kurang dari 3. Ya, kurang dari 3 berarti 1 dan 2, ya. Nah, 1 dan 2. Jadi ada 2. Ada 2 nilai x yang dimaksud di sini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini ketika x sama dengan 1, ya, kita buat tabel distribusinya untuk memudahkan. Ketika x-nya 1, maka dia jadi 1 pangkat 3 dikurang 1, 0 dibagi m, 0. Ya, 0 per m. Ketika x-nya 2, kita ganti x dengan 2, 2 pangkat 3 min 1 per m. Jadi kita dapat 8 min 1, 7 dibagi m. Jadi 7 per m. Dan terakhir ketika x-nya 3, 3 pangkat 3 min 1, 3 pangkat 3, 27, kurang 1, 26. Ya, nah, dibagi m jadi 26 per m. Nah, kita tahu bahwa jumlah peluang untuk semua nilai x adalah 1. Maka di sini kita tugasnya mencari m terlebih dahulu. Nggak bisa kita mencari nilai peluang x kurang dari 3. Ya, kita jumlahkan semua nilai peluang untuk x sama dengan 1, 2, 3. Maka kita peroleh 0 tambah 7 tambah 26 per m sama dengan 1. Atau 33 per m sama dengan 1. Maka kita peroleh nilai m-nya sama dengan, ya, 33. Nah, pertanyaannya adalah peluang x kurang dari 33, artinya peluang x-nya sama dengan 1 ditambah x sama dengan 2. X sama dengan 1 adalah 0 per m, x sama dengan 2 tadi 7 per m. Nah, ini kalau kita jumlah adalah 7 per m. Karena kita sudah memiliki nilai m, yakni 33, maka peluang x kurang dari 3 adalah 7 per 33. Oke, kita lanjutkan ke gemas berikut. Hampir serupa dengan gemas sebelumnya. Nah, di sini kita diketahui fungsi peluang variabel x adalah mx kuadrat, di mana x-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Dan peluangnya bernilai 0 untuk x lainnya.
Pertanyaannya, tentukan peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti X-nya 1, 2, dan 3. Oke ya, sama seperti tadi kita cari M-nya terlebih dahulu. Ya, kita buat distribusinya. Ketika X-nya 1, maka nilai fungsinya M kali 1 kuadrat. Ya, jadi M. Ketika X-nya 2, berarti M kali 2 kuadrat. Ya, jadi 4M. Ketika X-nya 3, berarti M kali 3 kuadrat. Ya, M kali 9, 9M. Dan ketika X-nya 4 berarti M kali 4 kuadrat. Ya, jadi 16M. Nah, ini kalau kita jumlah harus sama dengan 1. Ya, syarat dari peluang. Distribusi peluang syaratnya jumlah semua peluang untuk X dalam ruang sampel itu sama dengan 1. Jadi kalau kita jumlahkan semua, M tambah 4M tambah 9M tambah 16M, ya ini sama dengan 1. Ya, kalau kita jumlah sama dengan 30M, sehingga M ini sama dengan 1/30. Nah, kemudian kita tinggal lanjutkan mencari yang ditanya, ya, peluang X kurang dari sama dengan 3. Ya, peluang X kurang dari sama dengan 3 berarti peluang X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ini peluangnya sama dengan X sama dengan 1M, X sama dengan 2, 4M, X sama dengan 3, 9M. Nah, ini kalau kita jumlah 14M, M-nya sudah ada, jadi 14 kali 1/30. Sama dengan 14/30, nah bisa disederhanakan menjadi 7/15. Oke, jadi untuk yang soal ini, ya jawabannya 7/15. Oke, kita lanjutkan ke GEMAS 15, hampir sama dengan dua soal sebelumnya. Kita cari M-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan peluang X sama dengan 4. Ya. Nah, jadi fungsi efeknya sama dengan M kali 2X kuadrat min X, di mana X-nya 3, 4, dan 5. Oke, kita buat tabel distribusinya. Ketika X-nya 3, maka kita ganti X-nya 3, 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9 ya, 18 kurang 3, 15, jadi 15M. Ketika X-nya sama dengan 4, maka 2 kali 4 kuadrat, 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 32 dikurang 4, ya, 28, ya, dikali M, 28M. Terakhir ketika X-nya sama dengan 5, 5 kuadrat 25 kali 2, 50, 50 kurang 5, 45 ya, kali M jadi 45M. Nah, selanjutnya kita dapatkan M dengan cara kita jumlahkan, semuanya harus sama dengan 1. Ya, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 88M. Ya, maka dapatlah M-nya 1/88. Nah, ketika kita dapatkan M sama dengan 1/88, maka kita bisa langsung menentukan peluang X sama dengan 4. Ya. Karena di sini kita punya X sama dengan 4-nya adalah 28M. Ya, di mana M-nya 88, maka kita peroleh 28 kali 1/88. Sama dengan 28/88, dan ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 ya, jadi 7/22. Nah, ini GEMAS 15 ya. Jawabannya 7/22. Oke, kita lanjutkan ke GEMAS berikutnya. Nah, ini ada 3 ya. X-nya 1, 2, 3 gunakan fungsi yang atas, X sama dengan 4, 5, 6 gunakan fungsi yang tengah. Untuk X lain dari 1 sampai 6 kita gunakan fungsi f sama dengan 0. Pertanyaannya, nilai peluang dari X ya, X-nya dari sama dengan 2 sampai kurang dari 5 ya. Oke, langkah pertama sama, kita buat tabel distribusinya dulu. Untuk X sama dengan 1 sampai 6. X-nya 1 berarti kita gunakan ini, 1 tambah 2, 3 kali N, 3N. X-nya 2 masih gunakan yang atas, 2 tambah 2, 4 kali N, 4N. X-nya 3 masih gunakan yang atas, 3 tambah 2, 5 kali N, jadi 5N. Sekarang X sama dengan 4, maka kita gunakan yang tengah ini ya. X-nya 4 jadi 4 kuadrat, 16 kurang 10, 6, 6 kali N, 6N. X-nya 5, gunakan yang tengah juga, 5 kuadrat 25 kurang 10, 15 kali N, 15N. Terakhir X-nya sama dengan 6, 6 kuadrat 36 kurang 10, 26 kali N, 26N. Nah, ini jumlahnya, kalau kita jumlah harus sama dengan 1 ya, untuk mendapatkan nilai N-nya ya. Jadi 3N tambah 4N tambah 5N tambah 6N tambah 15N tambah 26N, ini harus sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlah ruas kirinya ini sama dengan 59N. Sehingga dapatlah 59N sama dengan 1, atau N-nya sama dengan 1/59. Nah, dari sini kita bisa dapatkan
Yang ditanya ya, peluang X dari sama dengan 2 sampai kurang dari 5. Berarti yang memenuhi X sama dengan 2, 3, dan 4 ya. 5 nggak memenuhi ya, nggak sampai 5. Ketika X-nya 2 kan 4N ya. X-nya 3, 5N, X-nya 4, 6N. Nah ini kalau kita jumlah jadi 15N. N-nya 1/59, maka kita peroleh 15 kali 1/59. Nah ini sama dengan 15/59. Nah ini jawaban untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke gemas berikutnya ya. Ada 4 fungsi. Jadi fungsi efeknya untuk X sama dengan 1 dan 2 gunakan yang atas, 3 dan 4 gunakan yang kedua, baris kedua, X sama dengan 5 gunakan baris yang ketiga. Dan nilainya 0 fungsinya untuk X selain dari 1 sampai 5. Pertanyaannya peluang X dari 2 sampai 4 ya. Nah, kita melakukan tahap yang sama. Pertama kita buat tabel distribusinya. Untuk X sama dengan 1 sampai 5 peluangnya berapa saja. Untuk X sama dengan 1 kita gunakan baris pertama 2 pangkat 1 2 kali M 2M. Untuk X sama dengan 2 2 pangkat 2 4 kali M 4M. Untuk X sama dengan 3 kita gunakan baris yang kedua. Nah, ini 3 pangkat 3 kurang 1 26 ya. Kali M 26M. Untuk X sama dengan 4 4 pangkat 3 64 kurang 1 63 kali M 63M. Untuk X sama dengan 5 berarti 5 kuadrat 25 kali M 25M. Nah ini kalau kita jumlah, ini M ya. Nah kita jumlah ini sama dengan 2M sampai 25M sama dengan 1 jumlahnya. Maka dapatlah 120M sama dengan 1. Sehingga M-nya itu 1/120. Nah ini kalau kita lanjutkan ke yang ditanya, peluang ketika X dari 2 sampai 4, maka yang memenuhi X-nya 2, 3, dan 4. Peluang X-nya 2, 4M, X-nya 3, 26M, X-nya 4, 63M. Nah ini kalau kita jumlah 93M ya. Nah ini sama dengan, karena M-nya 1/120 jadi 93 kali 1/120. Maka dapatlah 93/120. Oke, kita lanjutkan ke gemas 18. Nah, di gemas ini kita nggak disediakan fungsinya karena tugas kita untuk mencari fungsinya ya. Beda dengan gemas-gemas sebelumnya yang sudah disediakan fungsinya. Oke, di sini kita diberikan sebuah uang logam ya. Memiliki sisi gambar dan angka. Lambangkan dengan G, angka A. Misalkan X ini banyaknya sisi angka yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan fungsi pulang yang sesuai dengan variabel acak X. Ingat, X-nya ini adalah banyaknya sisi A yang muncul. Oke, coba kita tuliskan ruang sampelnya. Jadi kalau sana kita tuliskan kembali, X-nya banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, ini ruang sampelnya. Lemparan ke 1 dan lemparan kedua, kemungkinan 1 sampai 4 ya. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama angka-angka, kedua angka gambar, ketiga gambar angka, dan keempat gambar-gambar. Nah, dari banyaknya sisi angka yang muncul ini, kalau kita buat tabel distribusi, X-nya 0, artinya angka nggak ada muncul, berarti gambar semua. Nah, ini ada 1 kemungkinan. Angkanya 1 yang muncul. Ada 2 kemungkinan di sini ya, angka gambar, gambar angka. Angkanya 1 kali yang muncul. Nah, ada 2 kemungkinan. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 2, artinya angka muncul dua-duanya. Itu juga hanya 1 kemungkinan ya. Angka. Nah, peluangnya kalau kita perhatikan ini kan totalnya 4 ya frekuensinya. Jadi peluang itu 1/4 untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1 peluangnya adalah 2/4. Untuk X sama dengan 2 peluangnya 1/4. Ya, ini kalau jumlahkan 1. Nah, sekarang tugas kita mencari fungsinya sebenarnya. Sebenarnya ini nggak diperlukan. Tapi untuk proses mencari fungsi boleh ya kita cantumkan ya. Jadi fungsinya itu, fungsi peluangnya untuk kasus ini kita buat per dulu ya, pasti pecahan. Nah, penyebutnya apa? Penyebutnya itu ya ruang sampelnya. Karena ada 2 kemungkinan setiap lemparan dan 2 kali dilempar, maka dalam pelemparan pertama 2 kemungkinan, pelemparan kedua juga 2 kemungkinan. Jadi penyebutnya pasti 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 ya. Nah, kayak di sini penyebutnya per 4 semua. Nah, tinggal yang bagian pembilang nih 1 2 1. Nah, 1 2 1. X-nya 0 dia 1, X-nya 1 dia 2, X-nya 2 dia 1 ya. Nah, ini sebenarnya dapat dari
segitiga Pascal ya, 121. Nah, segitiga Pascal dapat dari segitiga Newton. Nah, ini 121 mencerminkan dari dua kali percobaan 0 yang muncul. Jadi dua kombinasi X. X-nya ini bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nanti bisa dicek dua kombinasi 0 adalah 1, dua kombinasi 2, dua kombinasi 1 adalah 2, dua kombinasi 2 adalah 1. Ya, maka dapat 121. Di mana X-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, inilah fungsi peluang yang dipinta di soal di Gemas 18 ini. Nah, kemudian dengan bentuk yang mirip ya, serupa, seorang pengantin baru merencanakan mempunyai 3 anak. Ya, variabel acak X ini menyatakan banyak anak perempuan. Tentukan fungsi peluang sesuai dengan variabel acak X. Ya, kita cari fungsi peluang untuk soal ini. Jadi yang bersama dengan Gemas 18. Nah, di mana persamaannya? Kalau uang itu kan kemungkinannya 2 angka gambar. Sementara anak juga sama. Kalau nggak laki ya perempuan. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalau kita misalkan dulu X-nya itu banyak anak perempuan, maka kalau kita buat ruang sampelnya, anak pertama, kedua, ketiga, dan ini kemungkinannya ada 8. Bisa laki semua, bisa laki-laki perempuan, laki perempuan laki, laki perempuan perempuan, perempuan laki-laki, perempuan laki perempuan, perempuan perempuan laki, dan perempuan semua. Nah, kalau kita bikin tabel distribusi, X yang mungkin itu, ya X itu kan banyak anak perempuan, yang mungkin ya 0, artinya laki semua, ya, atau perempuan 0 berarti arti laki semua, ada 1 kemungkinan, atau perempuannya cuma 1, nah berarti laki-laki 2 nih, ya, ada 3 kemungkinan, 1, 2, 3. Bisa juga perempuannya 2, berarti laki-laki cuma 1. Nah, contoh ini laki perempuan perempuan, perempuan laki perempuan, dan perempuan perempuan laki. Dan bisa jadi perempuan 3-3-nya. Ya, contoh ini ya, ada 1 kemungkinan. Maka peluangnya itu ya ada totalnya 8. Jadi peluang untuk X sama dengan 0 1/8, X sama dengan 1 ya 3/8, X sama dengan 2 3/8, X sama dengan 3 1/8. Nah, kalau jumlahkan 1. Nah, kita butuhkan adalah fungsi peluangnya. Nah, kita bisa ambil dari sini. Fungsi peluangnya itu sama seperti tadi, penyebutnya itu diambil dari sini. Kita perhatikan 8. Dari mana 8? Anak pertama ada 2 kemungkinan, laki perempuan. Anak kedua 2 kemungkinan juga. Anak ketiga juga 2 kemungkinan. Maka kalau kita kali 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Nah, dapatlah 8 di sini semuanya. Nah, untuk yang di atas ini bagian pembilangnya adalah, nah kalau kita lihat di sini 1 3 3 1. Ini pun juga diambil dari sebenarnya bisa diambil dari segitiga Pascal ya. Nah, jadi ada 3 percobaan ya, kombinasi X. X-nya itu adalah nilai 0, 1, 2, 3, 4. Banyaknya anak perempuan. Jadi fungsi peluangnya adalah 3 kombinasi X dibagi 8 atau dibagi 2 pangkat 3. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Misal, variabel acak discrete X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Jika 4 bola diambil dari sebuah laci yang terdiri dari 2 bola kuning, 5 bola merah, dan 3 bola putih. Nah, pertanyaannya tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel acak X ya, yang tadi diketahui ini. Oke, kita misalkan X banyak bola merah terambil ya, sesuai dengan yang ditanya di sini ya. Ya, jadi sini kasih tahu juga ya, X-nya menyatakan banyaknya bola merah terambil. Nah, kemudian kalau kita lihat dari informasi yang diberikan, ada 2 bola kuning, 5 bola merah, dan 3 bola putih. Nah, agar kita nggak terkesan ada lebih dari 2 bola, lebih dari 2 warna, kan di sini konteksnya ya, kita perhatikan bola merah ya. Ya, kita bikinnya seolah-olah hanya ada 2 warna. Jadi kita cukup berbuat seperti ini, 5 bola merah dan selainnya 5 juga selain merah. Jadi 5 bola merah dan kuning dan putih kita lebur menjadi bola bukan merah. Ya, anggap aja ini bukan merah. Jadi tetap ada bola sebanyak 10 bola. Ya, nggak berubah. Jadi kita buat seolah-olah hanya ada 2 warna. Nah, ceritanya diambil sebanyak 4 bola. Ya, dari 10 bola ini diambil 4 bola. Maka kita bisa langsung membuat fungsinya tanpa harus membuat tabel distribusinya. Ya. Kalau kita buat fungsinya di mana X-nya ini yang mungkin karena X-nya bola merah, dari 4 bola terambil bisa aja X cuma 0. Ya,
hanya 0 yang terambil. Ya, nggak ada bola merah yang terambil, artinya 4-4-nya bola bukan merah. Atau bisa jadi merah cuma 1, berarti yang 3-nya bola bukan merah. Atau merah 2, ya, berarti 2-nya lagi adalah bukan merah. Atau merah 3, berarti sisanya 1 bola bukan merah. Atau 4-4-nya bola berwarna merah, berarti bola yang berwarna bukan merah tidak terambil. Maka fungsi peluangnya adalah Fx sama dengan, kita ambil yang merah dulu, merah itu ada 5, ya. Katakanlah terambil X, jadi 5 kombinasi X. Ya, kalau sudah terambil X kan diambil 4, maka sisanya yang bukan merah terambil berapa? Berarti 5 kombinasi 4 min X. Ya, karena total dari X dengan 4 min X harus sama dengan 4. Ya, boleh yang terambil di merah dengan boleh diambil yang di bukan merah itu harus sama dengan 4 kalau dijumlah. Jadi X tambah 4 min X harus sama dengan 4. Jadi ini untuk yang merah 5 kombinasi X, dan ini bukan yang bukan merah. Ya. Dibagi, jangan lupa dibagi dengan ruang sampel. Nah, ruang sampelnya apa? Total semua ini adalah 10 bola. Diambil 4 bola, maka ruang sampelnya 10 kombinasi 4. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi peluangnya, ada variabel X-nya, di mana X-nya itu nilainya 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi fungsi peluang. Nantikan materi selanjutnya untuk bab statistika inferensia. Oke, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.